anak-anak sekalian, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena walaupun kita berada di tengah pandemi Covid-19, kalian harus belajar dari rumah, masih tetap semangat belajar. Anak-anak sekalian, pada pertemuan terdahulu kalian telah mempelajari sifat koligatif tentang penurunan tekanan uap larutan. Pada pembelajaran yang lalu telah kalian pelajari dan telah kalian simpulkan bahwa tekanan uap larutan itu selalu lebih kecil daripada pelarut murni. Oleh karena itu, sifat koligatif yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Untuk hari ini anak-anak sekalian, mari kita belajar sifat koligatif larutan yang kedua, yaitu kenaikan titik didih larutan. Untuk selengkapnya, mari kita pelajari bersama dalam video sifat koligatif berikut ini. Selamat menyimak. Untuk kenaikan titik didih, ya sebelumnya akan saya ulas sedikit lagi terkait dengan diagram PT yang sebelumnya sudah kita sedikit bahas di video yang penurunan titik beku. Nah, untuk yang kenaikan titik didih di sini, ini kalau yang namanya batas mendidih atau titik didihnya, itu kan batas antara suatu zat itu dalam bentuk cair ke wujud gas, gitu ya. Nah, maka di sini ada dua batas juga. Yang garis warna hitam ini adalah untuk batas titik didih untuk pure solvent atau pelarut murni. Sementara yang warna merah ini adalah untuk yang titik didihnya larutan. Selanjutnya, untuk tekanan 760 torr atau 1 atm di sini ketika ini ditarik ke bawah nanti akan ditemukan TB pelarut murni atau TB0 dan TB larutannya atau TB saja dalam hal simbolnya ya nanti ya. Nah, kemudian di sini terjadi gap atau terjadi perbedaan antara kedua titik didih tersebut, baik untuk yang pelarut murni dengan untuk yang larutan di sini. Nah, ternyata untuk yang larutan ini titik didihnya ini lebih besar daripada titik didih pelarut murninya. Nah, sehingga ini terjadi kenaikan titik didih larutan atau simbolnya adalah delta TB di sini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah untuk menghitung delta TB bagaimana? Sama halnya seperti ketika kita menghitung penurunan titik beku. Jadi untuk yang kenaikan titik didih ini juga menggunakan hukum Raoult, di mana kenaikan titik didih larutan sebanding dengan molalitas larutan, ya, dan tetapan kenaikan titik didih molal. Atau kalau dituliskan dalam persamaan matematika, delta TB sama dengan M kali Kb, di mana M ini adalah molalitas, yang mana molalitas itu sama dengan gram per mr kali 1000 per gram pelarut. Yang ini sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Kemudian, karena titik didih larutan ini mengalami kenaikan, maka delta TB itu juga dapat dihitung dari selisih antara titik didihnya larutan itu sendiri dikurangi dengan titik didih pelarut murninya atau TB0. Ya. Sehingga di sini juga diperoleh harga delta TB-nya. Kemudian, sebagai contoh misalkan, di sini, hitung titik didih larutan yang terjadi dari 3,84 gram naftalena C10H8 di dalam 100 gram CCl4 di sini. Jadi di sini pelarutnya adalah CCl4 ya di sini. Artinya pelarut itu tidak hanya terbatas pada air saja. Nah, kita hitung dulu apa yang sudah diketahui di sini. Kita tentukan dulu ya. 3,84 ini berarti dia adalah gram terlarutnya. Pelarutnya siapa? Pelarutnya yang CCl4 ini tadi. Ya, 100 gram. Berarti ini adalah gram pelarutnya. Kemudian Kb-nya sudah ada dan titik didih pelarutnya atau TB0 ya ini ya. Ini adalah 76,8 derajat Celcius di situ. Nah, baik. Langsung saja kita hitung delta TB-nya menggunakan persamaan yang di sebelah kiri di sini ya. Berarti delta TB nilainya sama dengan molalitas dikali dengan Kb. Atau kalau kita jabarkan berarti nanti gram terlarut dibagi dengan mr dikali dengan 1000 per gram pelarutnya dikali dengan Kb. Gitu ya. Nah,
Gram terlarutnya di situ sudah diketahui adalah 3,84 per mR zat terlarutnya. Ini zat terlarutnya adalah C10H8. C-nya itu 12, H itu adalah 1. Berarti kalau C10H8, maka nanti mR-nya sama dengan 128. Ya, berarti ini nanti per 128 dikali dengan 1000 per gram pelarutnya di situ diketahui 100 gram CCl4 ya. Kb-nya di situ diketahui sama dengan 5,02. Sehingga dari sini ada beberapa angka yang dapat kita sederhanakan. Ini 3,84 dengan ini, ya berarti yang atas ini 0,03, yang bawah 1. Ini dicoret dengan ini, berarti yang atas masih 10 gitu ya. Ini 1, sehingga tinggal hasil kali antara 0,03 dikali 10 dikali dengan 5,02, maka hasilnya adalah 1,506 derajat Celcius. Tapi belum berhenti sampai di sini, karena ini baru delta TB. Padahal yang ditanyakan adalah titik didih larutan. Yang ditanyakan adalah TB-nya adalah berapa kan gitu. Nah, untuk menghitung TB-nya, kita gunakan persamaan yang kedua ini. Ya, delta TB kan nilainya adalah TB dikurangi dengan TB0 ya. Maka untuk menghitung TB larutannya kan berarti sama dengan TB0 ditambah dengan delta TB gitu ya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Berarti TB-nya itu sama dengan TB0 ditambah dengan delta TB. TB0-nya karena di sini pelarutnya adalah CCl4 dan ini titik didihnya CCl4 itu adalah 76,8 gitu ya. Maka kita tuliskan di sini 76,8 tadi ditambah ya. Ditambah dengan delta TB-nya yaitu 1,506. Ya, sehingga hasilnya adalah 78,306 derajat Celcius. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan titik didih dari larutan yang dimaksud di situ. Oke, contoh lain misalkan, ada larutan X membeku pada suhu negatif 0,93 derajat Celcius. Pada kondisi yang sama, berapakah titik didih larutan X bila diketahui Kf air adalah 1,86 dan Kb airnya adalah 0,52. Nah, berarti di sini pelarutnya yang dimaksud adalah air ya di sini ya, karena yang diketahui Kf-nya juga adalah Kf air. Nah, karena di sini membeku pada suhu min 0,93 derajat Celcius, berarti delta TF-nya adalah berapa gitu ya. Berarti delta TF-nya di sini ya, ingat TF air, ini kan rumusnya kan harusnya kan TF0 dikurangi dengan TF larutan. Kalau TF air itu kan 0 derajat ya, titik bekunya air 0 derajat ya. Berarti nanti kan sama dengan 0 dikurangi dengan negatif 0,93 atau sama dengan langsung aja 0,93 derajat Celcius. Kf dan Kb-nya sudah ada di situ. Nah, kemudian berikutnya kalau delta TB ya di video yang sebelum-sebelumnya sudah kita bahas bahwa delta TF. Delta TF itu rumusnya sama dengan M kali Kf, sementara yang delta TB ya baru saja kita bahas ini sama dengan M kali Kb. Maka ini kalau kita bandingkan seperti ini kan boleh ya. Nah, karena larutannya itu adalah larutan yang sama, maka ini molalitas ini bisa kita coret atau bisa kita sederhanakan. Sehingga dari situ kita bisa menghitung, ya delta TF-nya tadi sudah kita hitung nilainya adalah 0,93 per delta TB yang dicari. Sama dengan Kf-nya 1,86 per Kb-nya adalah 0,52. Sehingga dari situ bisa kita coret yang 0,93 dengan 1,86 ini 1, ini 2 gitu ya. Sehingga ketemu nilai delta TB-nya itu tinggal 0,52 dibagi 2 di sini. Ya, atau delta TB-nya ini nilainya sama dengan 0,26 derajat Celcius. Oke, ini baru delta TB-nya ya. Padahal yang di soal yang ditanyakan adalah berapakah titik didihnya. Berarti yang ditanyakan adalah TB-nya kan gitu. Ingat, TB tadi cara menghitungnya bagaimana? Dari TB0 ditambah dengan delta TB. Ingat, TB itu kan titik didih. Nah, karena pelarutnya adalah air, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Ditambah dengan delta TB-nya adalah 0,26. Sehingga hasilnya adalah 100,26 derajat Celcius. Nah, ini adalah hasil akhir dari soal yang dimaksud di sini. Oke, ini tadi adalah materi terkait dengan kenaikan titik didih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Materi Teladan. Oke,
Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, setelah kalian melihat video pembelajaran tadi, dapat kita simpulkan bersama bahwa titik didih dari suatu larutan itu selalu lebih tinggi daripada titik didih pelarut murni. Sehingga sifat koligatif larutan yang kedua adalah kenaikan titik didih larutan. Yang kedua, anak-anak sekalian, semakin tinggi tekanan uap larutan, maka titik didihnya semakin rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah tekanan uap yang dihasilkan oleh suatu larutan, maka titik didihnya semakin tinggi. Demikian anak-anak sekalian, pembelajaran pada hari ini kita telah belajar bersama tentang sifat koligatif yang kedua, yaitu tentang kenaikan titik didih larutan. Kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya dengan sifat koligatif yang ketiga, yaitu penurunan titik beku suatu larutan. Saya dulu pertemuan pada kali ini. Selamat belajar anak-anak sekalian, dan silahkan berlatih soal-soal tentang kenaikan titik didih larutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.